Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang iman orang Kristen. Misalkan kita mau buka usaha, tetapi maktua atau kakaknya mamaku mimpi tentang apa yang aku kerjakan. Mimpinya itu seperti ini. Aku dan maktua ini sedang duduk Buddha Itak. Di samping saya itu ada mendiang bapak saya. Di saat kami duda Itak itu, yang kami duda giling itu cantik. Dan tiba-tiba berubah menjadi minyak. Dan kata maktua saya itu kehancuran yang akan datang kepada saya. Tolong Pak kasih pandangan tentang ini. Apakah saya harus percaya atau gimana? Bagaimana saya harus kasih pandangan, sedangkan yang saudara omong ini saya tidak mengerti. Ya, kalau maktua saudara sudah jelaskan itu kakak. Tapi apa itu menduda Itak? Nah, saya tidak paham. Menduda Itak lalu berubah jadi cantik. Nah, itu maksudnya apa itu? Saya mungkin pakai bahasa yang kira-kira kami yang ini mungkin dari mana nih ya? Batak kah? Atau bagaimana ini? Saya tidak tahu juga dari mana, tapi coba pakai yang kita bisa mengerti baru bisa diberi komentar. Itu pertama, saya tidak mengerti bahasa saudara. Yang kedua, saya bukan ahli tafsir mimpi. Jadi saya tidak tahu. Ya, itu jawaban saya. Ya. Ya. Kita kepada pertanyaan berikut. Salah satu hukum Tuhan mengatakan jangan membunuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah membunuh binatang juga adalah dosa? Hukum ke-6, jangan membunuh. Sebenarnya hukum jangan membunuh itu hanya berurusan, maksudnya hukum ke-6 itu hanya berurusan dengan manusia. Maksudnya jangan membunuh manusia atau jangan membunuh sesama manusia. Ayat itu tidak berhubungan dengan membunuh binatang. Tidak berhubungan dengan membunuh lalat, membunuh nyamuk, ya. Tidak berurusan dengan membunuh ular, babi, tidak. Hanya dengan sesama manusia. Tahu dari mana bahwa hukum ke-6 jangan membunuh itu hanya berurusan dengan manusia? Karena ketika hukum ini dikutip di bagian yang lain, di sepanjang Alkitab, itu selalu dikaitkan dengan manusia dan tidak dengan yang lain selain manusia. Saya berikan contoh ya. Matius 5, 21, 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ya kan? Jangan membunuh. Berarti ini hukum ke-6 dikutip. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, ingat, terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan pada mahkamah agama dan seterusnya. Jadi hukum itu dikutip jangan membunuh, tapi ada tambahan kata-kata terhadap saudaranya, terhadap saudaranya. Terhadap saudara itu pasti kan manusia ya. Kecuali engkau bersaudara dengan babi, ya kan? Nah, atau bersaudara dengan anjing. Tapi kan namanya terhadap saudaranya ya pasti saudara sesama manusia. Lalu dikutip lagi di Roma pasal 13, ayat yang ke-9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, nah itu kutipan lagi. Jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti hukum jangan membunuh dikutip. Tapi setelah itu dikatakan semuanya itu dalam kasihilah sesamamu manusia. Berarti binatang tidak termasuk di situ. Juga kalau kita melihat hukum yang menjadi ringkasan dari seluruh hukum Taurat di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39, jelas hukum ke-6 itu harus diterapkan pada sesama manusia, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, itu hukum pertama. Lalu hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia. Itu ringkasan dari hukum Taurat. Berarti memang hukum ke-6 dari 10 hukum jangan membunuh itu hanya urusan dengan manusia, tidak urusan dengan bunuh binatang atau juga membunuh tanaman, tidak. Nah, tapi itu tidak berarti bahwa Alkitab tidak membicarakan urusan binatang.
Nah, sekarang kalau ditanya bunuh binatang, gimana? Dosa atau tidak? Bunuh binatang belum tentu dosa. Kenapa? Karena kita ingat dalam perjanjian lama, salah satu sistem kurban itu adalah binatang disembelih dan darahnya dipercikan. Ya. Nah, kalau bunuh binatang itu dosa, mengapa Tuhan sendiri memerintahkan sistem kurban? Sistem kurban akan terjadi kalau terjadi pembunuhan terhadap binatang. Kambing, domba, lembu, merpati, tekukur. Berarti bunuh binatang itu tidak dosa. Lalu juga Tuhan kan awal mula memang manusia diberi makan hanya tumbuh-tumbuhan saja. Tapi nanti belakangan kita bisa lihat setelah zaman Nuh, itu kan Tuhan mengizinkan manusia makan daging. Kalau Tuhan mengizinkan manusia makan daging, otomatis harus terjadi penyembelihan atau pembunuhan terhadap binatang. Nah, maka kita bunuh ayam untuk makan dagingnya, babi, anjing, kodok, biawak, buaya, ya sepanjang kita mau memakannya kan. Tapi ada pembunuhan terhadap binatang yang menurut saya itu dosa. Ya, kalau misalnya membunuh binatang secara tidak perlu. Ya, kalau memang diperlukan untuk makan ya terserah. Mau bunuh tikus untuk makan ya tidak apa-apa. Saya ke Manado tuh kan dikasih menu itu. Tikus-tikus saya lihat mulut-mulut begini. Wah, jadi saya makan tikus ya. Ya, ada biawak makan juga, ada kadal makan juga, ada kodok makan juga. Ya sepanjang untuk makan ya silakan. Tapi kalau membunuh secara tidak perlu, terus untuk apa membunuh? Ya. Atau juga menyiksa binatang sampai mati. Amsal 12 ayat 10 itu bilang begini. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Ayat ini dalam terjemahan lama bunyinya begini, bahwa orang yang benar itu mengindahkan nyawa binatangnya. Terjemahan Indonesia sehari-hari, orang baik memperhatikan ternaknya, tapi orang jahat menyiksanya. Berarti di sini kita bisa lihat kebenaran seseorang pun itu dikaitkan dengan bagaimana dia memperhatikan hewannya. Karena itu ini mencakup memperhatikan hewan itu, ya termasuk memberi makan. Ya, tidak bisa kamu memakai kerbau untuk membantu pekerjaanmu, tapi kamu tidak memperhatikan makannya kerbau itu. Tidak bisa menggunakan kuda untuk mengangkut beban, tapi tidak memberi makan dan minum yang layak bagi kuda. Ya, dan juga terutama binatang-binatang yang membantu hidup manusia. Nah, itu harus diperhatikan. Tidak boleh menyiksa. Ada orang yang menyiram bensin di tubuh anjing, hidup-hidup baru dibakar. Ya, itu kan penyiksaan. Ada orang yang kambing masih hidup itu dikuliti, ya dikupas kulitnya. Itu, waduh, kekejaman sekali itu. Ya, ada juga yang menaruh burung diikat di moncong meriam itu untuk tembak itu ya, ditaruh di sana, pas begitu tekan, tak, habis burungnya. Ya, ada yang mengambil angsa, talinya diikat di kaki, lalu satu lagi diikat di leher. Setelah itu ada satu orang tarik dari sana, satu orang tarik sini, sampai putus bagi dua. Itu binatang, ya. Dan masih banyak hal yang lain. Termasuk menurut saya kalau adu binatang sampai tewas binatangnya, misalnya taji ayam, ya, sampai mati. Karena itulah membunuh binatang tidak harus dosa, tapi bisa dosa. Ya, kalau membunuh secara tidak perlu atau bahkan menyiksa. Ada satu komentar bagus dari Matthew Henry. Dia bilang begini, sampai seberapa besar orang baik akan menunjukkan belas kasihan. Dia tidak hanya berbelas kasihan terhadap keadaan-keadaan manusia yang terendah, tapi juga bahkan memperhatikan hidup hewannya.
Bukan hanya karena hewan itu adalah pelayannya, melainkan juga karena hewan itu adalah ciptaan Allah. Hewan-hewan yang ada pada kita haruslah kita pelihara, harus diberi makan dan istirahat yang nyaman, dan sekali-sekali tidak boleh disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang. Bileam ditegur karena memukuli keledainya. Hukum Taurat memberi perhatian pada lembu-lembu. Oleh sebab itu, orang yang tidak berlaku adil pada hewan bukanlah orang benar. Orang-orang yang berlaku kejam dan biadab terhadap hewan membuktikan dan membenarkan bahwa di dalam diri mereka ada suatu kebiasaan yang biadab dan ikut andil dalam membuat makhluk-makhluk ciptaan mengeluh. Roma 8 ayat yang ke-32. Di dalam Full Life dibilang, kasih komentar begini tentang ayat tadi. Cara Allah untuk hidup benar mencakup bersikap baik bahkan kepada binatang. Binatang bermanfaat bagi manusia untuk persahabatan, kerja, dan makanan. Dan mereka tidak boleh dianiaya dan dimanfaatkan dengan cara kejam. Ya, jadi terhadap pertanyaan saudara, bunuh binatang dosa atau tidak? Ya, tergantung untuk apa. Seperti sudah saya jelaskan. Ya,